Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat siang semua. Baku dapa ulang di Magota Bacerita, Deng Dewi di sini dan live dari RRI Manado. Seperti biasa, Magota Bacerita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan torang panggil untuk bacerita-bacerita soal sesuatu yang sekarang sementara berkembang atau bisa juga akan diselenggarakan di Kota Manado tercinta yang pasti ini akan membangkitkan gairah semua sobat budaya yang mungkin kangen dengan beberapa pementasan, seni-seni pertunjukan yang akan orang bahas hari ini. Tapi sebelum mau present orang dua narasumber yang sudah hadir ya, yang paling ganteng dan paling cantik, asik. Tarang mau sapa dulu for teman-teman yang ada di Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna ya. Sebelumnya di mau sapa dulu teman-teman yang ada di RRI Gorontalo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ada Bapak Poli di sana. Kalau di sini alhamdulillah lagi banapas. Dapat lihat, dapat dengar sampai di sini dapat napas. Gorontalo hari ini cuaca kondisi aman Kang Kak? Alhamdulillah untuk cuaca siang hari ini mau bilang mendung kayaknya tidak, mau bilang panas tidak. Kalau orang Gorontalo bilang itu lau-lau. Oh lau-lau. Kalau di sini somu-somu, begitu. Oke, nanti mungkin Torang akan ada sesi tanya-tanya nih setelah ini sebelum nanti mau present juga narasumber. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari RRI Perompat Gorontalo sudah bergabung dan juga kita lihat sekarang ada RRI Tahuna yang sudah bergabung juga. Halo, selamat siang Tahuna. Halo, selamat siang Tahuna. Oke, mungkin lagi menunggu koneksi ya. Kita juga sembari menunggu RRI Talaut bergabung juga. Dan hari ini seperti yang sudah dilihat, Magota Bercerita akan membahas salah satu event yang diadakan oleh Manado Theaterholic. Jadi kali ini ada pertunjukan teater yang mengambil tajuk Kereta Kencana, yang ini merupakan salah satu naskah menurut Dewi sih agak lumayan unik ya yang akan kita bahas hari ini. Dan kenapa akhirnya di Manado hidup kembali gairah-gairah baru para seniman-seniman kita di dunia perteateran untuk membuat event-event seperti ini yang Torang akan bahas hari ini. Dan di studio Torang sudah ada dua orang spesial di sebelah kiri saya ya. Pas banget di sini ada salah satu orang yang cukup terkenal di Sulawesi Utara. Beliau seorang aktor juga ya, sutradara kenamaan yang sering membuat pementasan di Kota Manado dan juga beberapa kota di Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Vic Senore. Halo semua. Siapa-siapa dulu kok tuh yang ada di Tahuna, Gorontalo. Tahuna, Talaut. Oke. Sudah luar biasa hari ini. Asik. Kak Vic boleh maju sedikit supaya tuh suara berat itu dong bisa menggetarkan hati-hati ibu-ibu yang ada di sana. Ibu jangan cewek-cewek. Jadi Kak Vic ini salah satu sutradara Kereta Kencana yang akan orang bahas hari ini ya. Dan yang di tengah ini yang paling cantik mungkin warga Kota Manado so hafal karena dia ini kemarin sempat viral di media sosial bukan karena apa-apa, karena kemarin dia mengikuti salah satu event juga di Sulawesi Utara dan kita tahu sendiri ya ini sebagai salah seorang musisi ya, komposer juga begitu ya. Terus juga sebagai salah satu aktor di Kereta Kencana. Hai ye Yesusiana Narande. Hai Kak Dewi, baku dapat ulang. Baku dapat ulang. Ternyata kote ini sedikit bocoran ye pe opa ternyata dulu mantan kepala stasiun RRI Manado juga kan. Baru tahu dia lihat tapi opa ini. Saudara. Betul. Hari ini Terang akan membahas soal Kereta Kencana ya, yang ini juga merupakan salah satu event yang disupport oleh sanggar-sanggar yang ada di Kota Manado dan Bitung ya, seperti Sanggar Kreatif, Tangkasi Bitung, Karya Slim, ada Batosi GPR, Rumah Peran, Teater Premium, Sanggar Small Teen dan 375 Kreatif. Ada siapa lagi tadi Kak yang ketinggalan? Koreksi tadi itu Teater Karya Silam. Oh, Karya Silam. Teater Imperium. Itu cuma salah
Pelafalan saja. aja. Ya. Oh, oke. Baru yang terakhir itu adalah Labo Aktorium. Oke, Labo Aktorium, asik. Jadi hari ini tuh orang mau bahas soal teater dan kereta kencana. Ini kalau mau tanya-tanya ke Kak Fik dulu ya, tujuannya Teaterholic tuh bikin rally teater dari Januari sampai bulan ini tuh ada apa? Apa yang men-trigger kalian? Sebetulnya ini ide dari beberapa teman-teman masing-masing ketua-ketua sanggar. Tiba-tiba kita ada suatu masa duduk di rumah kopi sambil membahas apa sih yang harus kita bikin di Manado ini selain festival pertunjukan yang dari tahun kemarin-kemarin itu selalu parsial. Kadang-kala ini gimana kalau semua sanggar ini bersiap lalu kita bikin pertunjukan rally supaya artinya dia termanage dengan baik, penonton tiba-tiba bisa melihat bahwa di tahun ini setiap 3 bulan itu ada pertunjukan dan kebetulan yang siap kemarin itu ada 6 sanggar teater yang bersedia untuk ambil bagian di 6 rally pertunjukan di tahun 2025 ya kira-kira begitu. Oke, jadi ini kolaborasi dari setiap sanggar-sanggar Ya. itu bersama Manado Teaterholic. Jadi untuk proses produksinya itu dengan judul naskah yang beda-beda itu di-hire oleh sanggar masing-masing, Kang. Berbeda-beda maksudnya. Jadi kita bicara semua, jadi sudah ditentukan ini 6 judul, jadi silakan beberapa sanggar untuk memilih. Dan kebetulan saya itu yang paling terakhir. Oke. Jadi ketika teman-teman lain sudah memilih dari 6 ini ya, karena kereta kencana ini tidak dipilih otomatis, nah ini yang proyek ini yang harus saya kerjakan. Oke. Jangan begitu, Artinya Pak. terlambat milihnya. Terlambat milihnya. Tapi ini mungkin juga jadi salah satu pembuktian bahwa dengan adanya rally pertunjukan teater di Kota Manado menunjukkan juga bahwa kita nih para seniman juga mau menunjukkan eksistensi kita gitu ya. Karena bisa dibilang teater paling lama maksudnya di Manado ini tidak diselenggarakan kurang lebih 5 tahun belakangan. Maksudnya yang tidak dipublikasikan lah, Kak. Yang promosinya ya kalau mungkin sekitaran apa ya pegiat teater mungkin tahu ya, tapi kalau misalkan secara komersil nih kurang kan. Jadi mungkin ini adalah salah satu event yang akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa nih kita ada loh di Sulawesi Utara dan ternyata juga pegiat teater itu banyak sekali ya, Kak ya. Tiap sanggar ini kalau misalnya mau kumpul ada berapa banyak ini DP member-member? Hitungan ratusnya itu belum ribu, iya. Nah, ternyata banyak sekali toh. Nah, ini kan tadi sempat bahas-bahas bahwa Kereta Kencana ini dipilih sebagai salah satu naskah yang akan dipentaskan ya, tepatnya di tanggal 12 dan 19 bulan ini ya. Nih Dewi mau tanya dulu Kak, kenapa memilih Kereta Kencana dan kira-kira itu naskah dari mana sih? Kereta Kencana ini kan adalah 6 sampel dari 6 pertunjukan rally teater tahun 2025 dan kebetulan ini naskah yang terakhir karena masing-masing sanggar itu sudah menentukan naskah apa yang mereka bawa dan saya tiba-tiba harus berhadapan dengan Kereta Kencana. Jadi Kereta Kencana ini itu adalah naskah dunia ditulis oleh sastrawan dunia Eugene Ionesco. Jadi ini salah satu naskah yang sangat terkenal. Judul aslinya kalau tidak salah itu Kursi-Kursi. Jadi Eugene Ionesco ini adalah sastrawan Prancis, orang Rumania tetapi dia berkarya di 2 negara, di Prancis dan Rumania. Dan ini salah satu tulisan dari Eugene Ionesco yang lumayan banyak dipakai oleh peteater-peteater dunia untuk dipentaskan. Dan kenapa dia bisa berubah menjadi Kereta Kencana? Jadi naskah ini diadaptasi juga oleh salah satu sastrawan Indonesia, Willy Brodrus Suhendra Broto kalau tidak salah, yang dikenal dengan Wes Rendra. Oke. Jadi diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia yang dia jadi judulnya Kereta Kencana.
Jadi itulah yang dipentaskan kali ini Kang, Ya. lewat Manado Theaterholic. Ya. Wah seru. Tapi ada elemen-elemen yang dirubah enggak sih dari Wes Rendra sendiri kira-kira atau naskah aslinya untuk pementasan spesial di Kota Manado dan Bitung ini? Ya, tentu bagaimana supaya naskah ini menarik, ya itu. Jadi memang harus ada bagian-bagian tertentu yang yang berbeda. Yang pertama itu Manado, yang kedua adalah di Kota Bitung. Jadi saya sebagai sutradara dengan sengaja bagaimana supaya naskah ini jadi tampil berbeda. Jadi yang pertama itu kita tetap pakai Beda. hanya selera. Jadi kayak banyak yang lah Ya. gitu. Terus Musikal. Gitu. Ketertarikannya dari mana ketika ini digarap artinya tidak merubah konteks dari naskah ini sendiri, kira-kira gitu. ya namanya juga diadaptasi Kang. Ya. Cuman ini kayak versi daerahnya dan versi nasionalnya. Ya, begitu. jadi reaksinya seperti apa ketika dipentaskan dalam bahasa Indonesia, reaksinya seperti apa. Betul betul. Tapi setidaknya juga memang kecerdasannya Kak Fik ini menurut kita pribadi sih juga cukup membantu ya, karena setidaknya kayak next time kalau punya proyekan lagi nih, orang bisa mengemas seperti apa biar mengundang crowd yang lebih banyak juga Ya, Kang. itu tujuannya. Karena menarik nih tanggal 12 ini kemarin sempat di apa ya, berkomedi berbahasa Manado, Ya. tapi ada pesan-pesan positif dari si naskah Kereta Kencana. Yang satu tuh versi berbedanya karena ada beberapa surprise lagu-lagu yang akan dinyanyikan sama Cash. Nah itu yang akan terang bahas nanti ya. Tapi untuk bicara proses kreatifnya Kak ya, sejauh ini seperti apa yang sudah kalian lakukan untuk menciptakan si Kereta Kencana? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu yang ditemui? Karena kan di flyer baru-baru pemindahan venue misalnya. Gimana Kak Fik? Tentu untuk mengerjakan sebuah proyek itu kalau tanpa dinamika itu tidak keren. Jadi memang ada berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh tim produksi. Mulai dari bagaimana menentukan case, yang kedua adalah budgeting, yang ketiga adalah venue. Jadi maka di sini diperlukan kerja manajemen yang betul-betul konsisten ketika kita membentuk tim produksi di proyek ini. Jadi kesulitan-kesulitan kita hadapi itu banyak sekali. Jadi persoalan karena di Manado ini tidak ada gedung pertunjukan yang layak untuk mementaskan naskah yang sekeren ini, kira-kira begitu ya. Iya betul. Karena beberapa fasilitas pemerintah
gedung-gedung pertunjukan itu sudah tidak layak, bahkan sudah tidak ada. Iya, iya. Yang pertama itu di Gedung Kesenian KONI, itu memang sudah tidak layak, entah persoalannya apa, mungkin sudah dimakan usia dan apa segala macam. Jadi Betul. kesulitan kita adalah mencari venue yang cocok, tempat yang cocok di mana kira-kira. Dan ternyata memang semua tempat di Manado ini tidak layak untuk menjadi gedung pertunjukan. Walaupun pilihannya adalah kita tetap kita harus pentas tetap. Jadi terpaksa gedung-gedung yang tidak layak ini kita rubah menjadi seolah-olah layak. Betul. Supaya bisa naskah ini bisa dipentaskan dan dikonsumsi oleh penonton di Sulawesi Utara. Jadi sayang sekali Kang ya, maksudnya pegiat teater itu banyak, tapi wadahnya tidak ada Ya, begitu ya. fasilitasnya tidak tidak ada. Jadi sih ya, semoga Pak Andre Ango kalau sementara dengar mungkin bisa langsung ini ya, mungkin bertemu dengan teman-teman teater juga, karena walau bagaimanapun ini bisa jadi salah satu sumber pendapatan daerah juga. Ya, Iya itu toh? pasti, ya. Itu pasti, karena di Jakarta sekarang ini lagi gencar-gencarnya teater-teater sejenis. Ada yang dari Sabang Merauke itu dorang hire artis-artis lokal, dan orang-orang dari seluruh Indonesia tuh pengen nonton itu gitu, teater ini loh Teater. gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu sumber pemasukan daerah juga kalau misalkan bisa mensupport teman-teman dari teater sendiri, Kang. Nah kalau mau bertanya-tanya lagi, orang break dulu karena sepertinya suka batok-batok ini Kak Fik. Ya, harus minum. Abis ini mungkin orang akan bertanya-tanya juga soal ketertarikannya Yeye, kenapa gitu menerima tawaran dari Kak Fik ini. Nah, yang kalau kita dengar cerita-ceritanya katanya tiba-tiba ditawari begitu ya. Plus juga nanti mungkin orang akan tanya-tanya juga ke teman-teman yang ada di Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna soal event ini. Plus juga teman-teman yang ada di YouTube channel yang sementara nonton di RRI Manado. Kalau begitu tolong break dulu, nanti bergabung lagi di Magota Bacerita. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
masih di Magota Bacirita. Tadi spill banyak soal kenapa dipilih naskah Kereta Kencana, kenapa tiba-tiba Manado Theaterholic ini bikin rally pertunjukan. Ternyata sudah ada alasannya bahwa itu orang ada ribuan loh pegiat teater, kok orang nggak difasilitasi juga. Tapi mau nak mau orang tidak mau membatasi orang ide-ide kreatif. Itu luar biasa sekali. Semoga ini juga mewakili teman-teman yang ada di daerah Gorontalo, Talaut, Tahuna, atau bahkan Sabang sampai Merauke yang punya problematika yang sama gitu ya. Karena entah kenapa sepertinya kayak orang yang punya ide-ide kreatif ini tidak tersalurkan lah ya. Minimal seperti wadahnya saja lah gitu. Untuk ide kreatif biar orang yang artisi sendiri begitu kan. Nih orang lanjut abis dari ke Kak Fik, orang mau tanya-tanya dulu Pak DP aktor. Nah kita secara pribadi mengenal si Yaya ini tuh ya Kak Fik, itu tuh dia penyanyi, dia memang sekolah musik gitu. Komposer juga. Kalau mau tanya rupa kayak kira-kira kita kalau mau baking lagu bagusnya bagaimana Kang G? Itu mungkin ya Kang. Jadi kita kemarin agak terkejut pas road manager Bang Randy bilang, "Ya le main ini." Kayak kita terkejut gitu. Ada apa dengan dunia ini? Tapi ya kalau boleh tahu, kapan Ngana ditawari naskah dan kenapa Ngana mengiyakan hal yang gak pernah Ngana coba sebelumnya sebagai aktor teater. Pemeran utama lagi, sombong sekali dia ini. Kak Dewi tahu, kita berespon sama dengan Kak Dewi. Terkejut, begitu. Nah, sama Kak, tak kaget. Jadi dia bercerita orang dapat mau bilang casting tapi bukan casting karena langsung ditentukan. Jadi menurut abang ini adalah frekuensi pekerjaan. Jadi orang itu bertemu karena frekuensi. Jadi kita dengan cast yang satunya dengan Kevin kakek, my love, asik. Berani. Oh berani. Jangan lupa sedia kerbau banyak Batak ini. Nah jadi dengan Kevin ke kedai ke kafe di Manado, terus ada abang situ. Orang kan dia cuma mau makan siang. Kayak abang, oh abang. Ini terjadi orang belum aku kenal. Cuma Kevin yang kenal dengan abang Ungke. Seriusan Ngana ya belum kenal Pak Sama beliau? sekali ya. Nah, Oh, itu oke, bulan oke. apa ya? Bulan April 1 Mei Kak. April. Nah aku dapat bla 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 bercerita kenalan. Ya abang kayak berdiri. Zuk. Pengumuman semua perhatian. Kita sudah dapat tape kereta kencana. Yeay dan Kevin. Tepuk tangan. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan. Suka main? Anda. Langsung pengumuman. Tapi kenapa itu Kak Fik? Apa yang membuat Anda langsung klik begitu? Oh iya Jo. Sutradara itu punya kemampuan supra spiritual. Ya, ketika dia berhadapan dengan satu naskah dan ternyata naskah ini mencari karakter yang cocok. Jadi kita dituntun oleh kekuatan supra spiritual itu. Dan ketika kita bertemu dengan Yesus Yana di kafe, di dalam kepala itu sudah bilang. Iya DP orang. Itu. Ya, Oke. jadi proses castingnya sebetulnya aneh. Karena kita tidak open cast. Tidak open cast secara terbuka di media sosial. Open cast itu nanti setelah jilid 2 Kereta Kencana ini, itu nanti ada open cast. Ya, akan ada jilid 2 maksudnya. Oh, Ini promo akan ada juga. berikutnya. Kereta Oke, Kencana next yang project. nanti akan dipentaskan di kampung-kampung. Oh seru sekali. Mudah-mudahan boleh mau mampir di Kampung Panguni atau di Gorontalo atau Talaut atau Tahuna Kang. Semoga Tahuna atau Gorontalo atau Talaut yang undang kita ke sana. Mudah-mudahan. Tapi Kak, sebelum kembali ke Yeye lagi, mau tanya dulu ke Kak Fik. Sebenarnya si Kereta Kencana ini bercerita tentang apa, So? Garis merahnya aja lah. Jadi latar belakang penulis itu si Eugene Ionesco ini kan dia selalu menulis karyanya itu terkenal dengan karya-karya yang absurd. Karya-karya yang tidak masuk akal. Jadi yang kita tangkap justru dari ini adalah Kereta Kencana ini bercerita tentang eksistensi manusia, jadi dua orang, laki-laki dan perempuan, yang isinya itu bercerita tentang cinta, keputusasaan, kehampaan, kesunyian yang secara tidak masuk akal juga. Tidak ada jawaban apa-apa dari naskah ini, kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat-sangat absurd. Saya juga agak bingung ya. Ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin akan mau dibuktikan sendiri karena mungkin POV orang tuh penonton masing-masing ya. Ya. Mungkin ada pesan yang bisa diambil berbeda-beda dari setiap penontonnya. Ya, artinya secara pemaknaan penonton itu ya
harus mencerna secara visual. Kira-kira apa pesan-pesan solusi dari keputusasaan, solusi dari masa tua, solusi cerita tentang kesendirian, sesuatu hal yang torang inginkan tapi tidak kita dapatkan, begitu ya, kematian. Itu memang lumrah terjadi di torang, tapi kadang-kadang torang nak akui itu, kegelisahan itulah ya. ya. Nah, nanti mungkin torang akan tanya-tanya pesan-pesan yang bisa didapatkan dari kereta kencana. Tapi karena Dewi belum lihat naskahnya, mungkin ya kan sudah nih ya. Mungkin pasti tawarin Ngana kaget nih, tapi pasti Ngana akan falling in love in first sight ketika membaca naskahnya. Menurut Ngana yang menarik dari karakter nenek ini apa sih yang sehingga Ngana bilang ya udahlah gas aja lah sebagai newcomer gitu di dunia perteateran. Nah, kalau Kak Dewi tanya yang menarik apa, sebagai yang pertama kali terjun, semua menarik. Oh gitu ya? Iya. Lebih spesifik apa dong ini ya kira-kira yang menarik Nah, perhatian? menarik perhatiannya adalah dua orang ini kan dua orang yang sudah tua, tua itu dia. sekali, sangat tua sekali dan bagaimana nenek yang penuh dengan kasih sayang yang harus menenangkan kakek dan kita harus memerankan itu. I think it's the most yang harus menjadi tantangan dong. Kita bagaimana kita harus bisa jadi nenek yang punya cinta sedalam itu. Sedangkan kita masih 23 tahun. Iya sih. Iya. Ada nenek begini. Ada nanti. terus. Nah, yang paling menarik juga karena pentas dengan Kevin. Jadi Mungkin mana sudah iya chemistry. ada chemistry-nya, tapi tetap susah Kak. Naskah kan memang naskah sama abang bilang absurd, tidak masuk akal. Jadi Kak Dewi bayangkan kita yang tidak pernah berteater harus masuk ke karakter yang nggak masuk akal, naskahnya masuk akal, bermain-bermain dengan ruang-ruang imajiner, itu tantangan yang sangat menarik. Oke, yang perlu kita lihat secara langsung nanti tanggal 12 atau 19, Iya. Kang. Sip, torang ke Gorontalo dulu. Kira-kira ada pertanyaan apa ini for torang pe aktor dan sutradara kali ini di Kereta Kencana? Sangat menarik. Oke, yang perlu kita lihat secara langsung nanti tanggal 12 atau 19, Kang. Sip, torang ke Gorontalo dulu. Oke, halo. Ada pertanyaan apa ini for torang pe tunggu ya, kayaknya torang nggak bisa terima suara dari Gorontalo. Oke. Halo. Nah, halo. Oke, silakan lanjut pertanyaan. Sebelumnya saya mau Oke, perkenalan halo. diri dulu Nah, ya. pertanyaan apa ini, Ada Fer? istilah tak kenal maka tak sayang. Kayaknya Tapi torang kalau nggak selesai bisa terima suara ditinggal. dari Gorontalo. Halo. Nah, halo. Iya. Oke. Menarik ya silakan apa lanjut yang sudah pertanyaan. disampaikan tadi sebelumnya saya bahwa mau itu di tanggal perkenalan 12 diri sampai dulu ya. dan juga di tanggal 19 ya. Istilah Itu tak ada kenal maka tak sayang. rally Kalau selesai teater kereta kencana ya. Kalau saya lebih suka itu kereta malam jugi jagi juk ya. Apa yang sudah di Jugi jagi juk. Jet begitu ya. 12 sampai dan juga pementasan teater itu lebih ke begitu ya. anak-anak mahasiswa jurusan seni drama, tari dan juga musik ya. Oke. Ini yang ingin ditanyakan sama Bang Vic itu kira-kira siapa saja nih yang turut terlibat dalam pementasan teater kereta kencana ya. Terus juga ini Anjayayan biasanya kan sering lihat layar tancap tuh ya, alias gratis. Iya. Sama Bang Vic itu kira-kira pementasan ini juga berbayar kah atau gimana tuh? Soalnya kalau orang di Gorontalo kereta kencana ya. Somo siap kasan itu doi. Somo kasih siap kan biasanya kan sering akan pementasan ini. Supaya kalau mau undang Pak Kereta Kencana soto DP budget berapa ya? Pementasan ini juga berbayar. Baru itu Pak yang cewek cantik tadi itu Iya, siapa iya. namanya? Somo siap kasan. Iya, iya. Boleh mau panggil Sayang? sayang Jo? Aduh jangan, sayang nggak ikut soalnya. Ini kan sudah proses latihan ya. Hmm. Iya, kira-kira ada kendala tidak ataupun ada tantangan tersendiri ketika latihan? Cuma itu Jo pertanyaan dari Anjayayan. Terima kasih. Terima kasih Anjayayan. Terima dari kasih, Gorontalo. sayang. Kak Vic, bagaimana itu? Ya, sudah mau langsung dijawab ya. Salam untuk teman-teman teater di Gorontalo, teater Peneti, yang kita sangat kenal juga teman-teman di sana. Ada satu tokoh namanya Zul, ya. Salam ya untuk teman-teman teater di sana. Kita banyak bertemu di event-event, di beberapa event. Salam untuk teman-teman di sana. Jadi
keterlibatan siapa-siapa yang terlibat di proses produksi ini. Jadi yang manage itu, yang menjadi tim manajemen itu adalah teman-teman yang dari sanggar-sanggar yang lain. Jadi kesediaan dicomot satu persatu untuk menjadi bagian dari tim produksi. Jadi kerjasamanya begitu terbentuk, jadi kita jadi gampang begitu. Artinya lebih, jadi misalnya ketika giliran kita untuk pementasan yang kelima ini, justru yang jadi asisten sutradara itu adalah teman-teman dari sanggar yang lain. Terus yang jadi tim artistik, teman-teman juga dari sanggar yang lain. Jadi kita saling berkolaborasi untuk terlibat di pertunjukan ini. Kira-kira begitu. Nah, kalau soal tiketing, Nah, ini kira-kira Kereta Kencana berbayarnya enggak? Dan Ya. kenapa harus tiketing? Itu yang harus kita sampaikan, bahwa memang untuk bagaimana memproduksi sebuah pertunjukan tentu harus ada budgeting. Iya, karena ini diproduksi secara mandiri Ya, juga ya, tidak disupport pemerintah sama sekali. Diproduksi secara mandiri, swadaya, tentu ada beberapa sponsor juga, tetapi itu ada bagian-bagian tertentu yang harus difasilitasi oleh sponsor. Jadi untuk menunjang produksi ini tentu kita berbayar pakai tiket. Dan pangsa pasar dari penonton ini ya itu adalah teman-teman dari sanggar-sanggar yang lain. Jadi kita sudah ada penonton. Tetapi ada juga kita menggandeng beberapa komunitas-komunitas yang di luar sanggar. Misalnya teman-teman komunitas Vespa, teman-teman komunitas rumah kopi, teman-teman komunitas seni rupa. Jadi penontonnya sudah pasti ada dan dengan sukarela mereka membayar dengan ikhlas. Dan itu yang menjadi bagaimana teater di Sulawesi Utara ini tetap hidup. Ya, biar bisa berkelanjutan lah ya. Karena memang menurut Dewi juga harga tiketnya masih masuk akal dan itu mengapresiasi teman-teman yang bergerak di dunia seni. Menurut kita nyanda apa-apa toh, daripada tong beli akang narkoba lebih baik bau unik Kereta Kencana. Yeye, kita kembali. Makasih ya dari Gorontalo. Kita kembali ke Yeye dulu, mau tanya-tanya ke Yeye. Ye, kira-kira part favorit dari naskah ini apa? Masing-masing ya, dari Kak Fik sama Yeye. Nah, kita dulu, Kak. Boleh, Oke. boleh. Kalau dari kita, karena memainkan dengan Kevin ada garapan musikalnya, yang menjadi favorit adalah ketika kita dan Kevin bisa bermusik dalam satu pentas teater. Oke. Nah, jadi orang dua bermusik sudah lama, sudah biasa, tapi dalam satu pementasan teater ini pertama kali. Jadi di mana nanti kita menyanyi, Kevin main piano, Oke. Kevin main biola, kita main piano. Kayak agak semi Broadway begitu kan? Tidak juga sih sebenarnya, Oh, Kak. oke. Jadi Menarik semi ini. ke opera. Semi opera, iya, bukan iya. Broadway tapi opera. Jadi ya datanglah menonton. Jadi seru nih. Siapa tahu DP Soundtrack boleh mau viral kan? Kalau Kak Fik sendiri yang menarik dari naskah ini, satu part lah yang paling menarik. Yang paling menarik dari naskah ini adalah cinta yang dengan sadar dan kematian yang dengan sadar dihadapi oleh dua orang yang Saling mencintai. Memang sastra sekali. Iya sih. Iya, tadi terbayang kan ketika orang punya pasangan begitu tuh Kak Fik, kita bilang, Mas kalau misalkan kita meninggal lebih dulu karena mau kawin ulang. Jatuhnya begitu Kang. Tapi ini menarik sih, iya, karena ini- kayak orang bersama terus tiba-tiba akan terpisah dan itu nyata. Nyata meninggal dalam keadaan sadar, saling berhadapan dan sama-sama mati dalam waktu yang sama kira-kira. Iya. Merinding. Torang ke Tahuna dulu ya. Sepertinya Tahuna punya banyak pertanyaan ini. For aktor dan sutradara. Silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Iya, tentunya mau menyapa Dewi Iya. dan juga Kak Fik dan Yeye di sana. Selamat siang semuanya. Semoga tolong semua ketuk dalam keadaan yang sehat, Kang. Iya, amin. Baik, nah langsung saja Kang karena memang torong pe waktu sekurang sedikit di Magota Bercerita, jadi langsung saja ke sutradara. Satu pertanyaan
kostum atau dari segi bahasa. Itu untuk Kak Fik. Kemudian untuk Yeye, adakah pengalaman yang apa ya, berkesan, adakah kejadian-kejadian lucu, tegang atau yang tidak terlupakan selama proses latihan? Oke. Itu saja, terima kasih. Siap. Langsung orang jawab juga Kak Fik. Kita jawab saja ya. Ya tentu kenapa naskah ini digarap dengan dua konsep garapan yang berbeda. Konsep garapan yang pertama itu tetap asli adaptasi dari W.S. Rendra. Pendekatannya sangat Indonesiana kira-kira begitu ya. Dan konsep garapan kedua itu adalah dia diadaptasi kembali ke bahasa Manado. Tentu ketika diadaptasi ke dalam bahasa Manado ya secara keseluruhan itu memuat lokalitas Manadonesenya. Nah Manado ini kan plural ya. Ada Sangir, ada Minahasa dan apa segala macam. Dari konsep musik itu ada. Dari konsep artistik ya karena naskah ini secara artistik dia juga absurd, jadi kita tidak terlalu mengelola bagian itu, memuat hal-hal yang lokalitas. Justru di dalam setnya, set tempat ketika diadaptasi, jadi kejadian cerita ini seolah-olah terjadi di Sulawesi Utara, Manado. Otomatis ketika naskah itu diadaptasi maka setnya jadi berubah. Unsur kebudayaannya ditonjolkan juga ya. ya. Tentu kebudayaan, dialek, dialog, bahasa, tempat. Jadi ada di Kereta Kencana ini menyebut tentang Perancis dan apa segala macam. Nah bagian-bagian ini yang dirubah. Jadi seolah-olah kejadian ini terjadi di Manado, Sangir, Gorontalo, Kota Mobagu, Talau, Tagulandang. Jadi nantilah tontonlah, pokoknya semua itu adalah. Memang magota no. Magota. Iya, kita mau sampaikan satu pesan bahwa garapan adaptasi yang kedua ini itu sangat magota sekali. Sangat magota sekali. Luar biasa. Jadi betul no RRI undang. Mantap. Lanjut ya, mau jawab pertanyaan silakan. Nah, jadi Kak, ini karena pertama kali jadi kita memang banyak menerobos banyak hal. Nah, pas latihan itu dengan Kevin di mana banyak yang tidak biasa. Artinya kita tidak biasa melihat menangis yang begitunya, marah yang begitunya, sehingga memang saat scene-scene tertentu kayak kaget. Ada belum lama ada latihan menangis baku haga dengan Kevin, kita tertawa. Dan muka itu kayak nggak bisa. Lalu cuma tanya, apa ya lucu. Hal-hal seperti itulah. Oke deh, gimana? Masih ada pertanyaan lagi kira-kira dari Tahuna atau cukup? Satu lagi. Oh, apa ini? Harapan saja Kak Fik dan juga Yaya mudah-mudahan boleh ke Tahuna. Amin. Semoga ya Kak Sana ya. Supaya Amin. Bisa bisa nonton dibocorkan langsung. ya, bisa ya. Boleh. Ya, jadi dari Tahuna tunggu saja itu ada pertunjukan yang lain selain Kereta Kencana. Oke. Itu di bulan September. Oke. Kita akan ke sana dengan satu sanggar lagi. Oke, jadi Kak mungkin Tunggu saja. boleh mau mampir dari Pro 4 Tahuna berarti Bisa ya, ini. difasilitasi untuk ya. Amin. Siap. Untuk promosi gampang. Oke deh, terima kasih untuk Tahuna. Iya, terima kasih juga. Jadi ini kita ke Talaut dulu, kalau misalkan Talaut terhubung ya. Kalau enggak mungkin Torang mau baca YouTube dulu, komen-komen di YouTube kalau ada sebelum ke pertanyaan kira-kira kenapa. Oke, Talaut ada ya? Talaut, halo. Halo, Talaut. Halo. Oke, Torang next Jo karena waktu ini juga cukup mepet ya. Kita ke YouTube channel dulu kira-kira ada yang komen-komen atau enggak. Tapi sebelum Torang ke pertanyaan atau juga komen dari YouTube channel mau ke Kak Fik sama Yaya nih. Kenapa Torang musti uni Kereta Kencana? Kiapa? Ada banyak konten-konten hiburan baik di media sosial atau secara live di Kota Manado tetapi ini tentu pilihan yang menarik, wajib untuk nonton karena menonton teater itu adalah membaca diri kita sebagai manusia seutuhnya. Super Jadi sekali. itu penting karena terlalu banyak kuat hari ini memang. Ya, teater itu adalah gambaran kehidupan kita yang tiba-tiba
itu divisualisasi di sebuah pertunjukan secara live. Ini lebih menarik karena vibes-nya lebih terasa. Jadi tidak ada tempat yang lebih istimewa selain berada bersama-sama kita di gedung pertunjukan dan menonton dengan jarak yang dekat dengan Asik sekali. pemain. Tiba-tiba kita bisa seolah-olah berada di dalam cerita ini. Oke. Kira-kira gitu. Kalau Yaya, singkat aja ya. Pastinya akan memberikan pengalaman yang baru karena kapan lagi melihat pementasan di Manado ada biola dan piano dan menyanyi, itu Betul, sangat betul. jarang tuh Kak. Dan Makanya cuma saya- 2 pemeran aja di satu panggung iya, ya, iya, selama iya. 1 jam lebih. Tapi yang tanggal 12 juga itu sangat menarik, sangat Betul, lucu soalnya, betul, Kak. betul. Wajib. Oke deh, sip kalau gitu. Jadi Ngoni Uni mesti membuktikan seberapa keren kereta kencana dalam bahasa Manado maupun bahasa Indonesia. Terima kasih buat Richard Salem Sehe. Luar biasa Bang Fik. Ada Zulhinta, keren Bang Fik. Ini kira-kira ini Bang Fik ini Deiko Indonesian Idol atau bintang radio ini? Aprilio Tiwa, terbaik Bang Fik. Terima kasih juga buat orang Samua Basudara. Dunia Theatrical Sulut cukup berkembang, banyak bibit-bibit aktris dan aktor dari Sulut. Terima kasih juga buat Golden Win ya semangatnya, juga buat Theo Gif dan juga Zulhinta. Hal yang membuat Kak Yeye tertarik berperan tadi sudah dibahas Kang. Oke deh. Terima kasih juga untuk semua yang komen-komen di YouTube channel, untuk Lux, Zevanya, ada Jenden, Gio dan lain sebagainya. Nih karena waktu sudah semakin mepet, orang lanjut Jo. Tanggal 12 di mana? 19 di mana? Presale tiket belinya di mana? Harganya berapa? Bisa bagi tugas mungkin ya dulu, Kak Fik masih dapat pikir ini. Jadi tanggal 12 nanti akan pentas di Rumah Sanggar Kreatif. Oke. Nanti teman-teman silakan ke media sosial Manado Theaterholic di Instagram. Di situ ada link untuk presale, ada link untuk lokasi pementasannya. Itu untuk tanggal 12 di Manado. Betul. Tanggal 19 itu ada di Gedung Kesenian Bitung. Oke. Sama-sama link pembelian tiketnya ada di Instagram Manado Theaterholic. Jadi Manado Theaterholic untuk Iya. Instagramnya beli di situ karena harganya terjangkau. Sendiri Talaut kira-kira masih bisa bergabung ini untuk yang terakhir. Kalau misalkan enggak, orang mau ke Tahuna dan juga Gorontalo untuk yang terakhir, kira-kira ada harapan pesan apa? Yang dulu harapannya ke depan untuk Manado Theaterholic dari Fik dan juga Yeye seperti apa? Semoga di tahun depan akan lebih banyak Amin. Karena kita juga akan menjadi orang pertama yang nonton hari Sabtu. Mudah-mudahan 19 juga bisa bergabung, Nek. Amin. Boleh spill Instagram dulu atau media sosial, Kak? Siapa tahu dari Tahuna tadi so bilang dorong mau datang, siapa tahu boleh. Fiksenore. Oh, pas ya, ini ada lebihnya ada kurang. tidak ada tambah-tambahan misalnya Fiksenore ingin disayangkah ya. Oke. Nggak ada nama-nama ya. Ada nggak tuh Fiksenore ganteng? Ada part 2. Amin. Lalu Instagram kita itu sama juga dengan nama Facebook Fiksenore. Oke. Ya. Sama tidak neko-neko, cuma Yesusiana. Oke, yang mau stalking Manado Theaterholic untuk pemesanan tiket dan lain sebagainya juga boleh di @manado-theaterholic ya, betul Kang itu. Terakhir dari Gorontalo atau Tahuna untuk menutup perjumpaan kita di Magotaba Cerita, sudah cukup? Oke. Dari Gorontalo juga sudah cukup ya? Iya, kalau dari Gorontalo sih terakhir harapannya semoga teater yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 12 dan juga di 19 Juli nanti itu bisa berjalan dengan Terima lancar. kasih. Amin. Semoga bisa
datang juga ke Gorontalo. Amin, amin, tarang doakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang ada di RRI Pro 4 Tahuna, Talaut dan juga Gorontalo. Dan segini dulu untuk Magota Bacerita. Sebenarnya orang suka mau bercerita lebih banyak, tapi mudah-mudahan bisa kembali lagi dengan jilid kedua dari Kereta Kencana, Kang. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua sobat budaya yang sudah ikut bergabung. Saya pribadi juga mau mengingatkan, jangan lupa jam 2 akan bergabung dengan RRI Pro 4 untuk siaran berjaringan. Kalau begitu saya Dewi Purwati. Saya Yesusiana Narande. Fictionore. Sampai ketemu di Magota Bercerita berikutnya. Dadah. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama.